Ibu Tin Begga, maafkan kalau salah menyebutkan. Shalom Bapak Pendeta. Mohon tanya, dalam Yohanes 3 ayat 17 disebutkan bahwa Tuhan tidak menghakimi dunia. Tetapi dalam Yohanes 7 ayat 24 tersebutlah, tetapi hakimilah dengan adil. Apakah kita boleh menghakimi? Mengingat Roma 2 ayat 1 pun kita harus mengintrospeksi diri yang penuh kesalahan. Kelihatannya ada kontradiksi antara ayat tersebut. Mohon penjelasan Pak Pendeta. Terima kasih kepada Mas Jeffrey. Wah, ini disebutkan nama Jeffrey di sini. Pertanyaan saya, jatuh antrian nomor berapa? Oh, ini langsung ditanya. Terima kasih. Ini kami berharap bahwa pertanyaan saya urutan keberapa ini udah dijawab sama call center. Iya, betul. Oke, saya coba bacakan Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Dan saya siapkan untuk Yohanes 7 ayat 24 ya. Oke. Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan di Yohanes 7 ayat 24 ini perkataan Yesus juga, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dalam Roma 2 ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Silakan Pendeta. Terima kasih Ibu Tin Begja untuk pertanyaannya. Yohanes 3 ayat yang ke-17, apa yang dimaksudkan dengan menghakimi? Kita tahu bahwa ini adalah saat pertemuan antara Yesus dan Nikodemus. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu ayat 16. Kenapa demikian? Sebab ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Dalam hal ini, kata menghakimi punya lawan kata adalah menyelamatkan. Jadi yang dimaksudkan dengan menghakimi di dalam ayat yang ke-17 adalah membinasakan. Dengan kata lain, Yesus diutus untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Itulah misi Tuhan Yesus Kristus pada waktu Ia lahir di atas dunia ini dan Ia melayani, Ia hidup di atas dunia ini sebelum Ia naik ke surga. Ia datang untuk menyelamatkan. Ini Injil Yohanes. Lukas pun mengatakan, maksud saya Yesus pun mengatakan, seperti dicatat dalam Injil Lukas, pasal 19 ayat yang ke-10, karena anak manusia, pasal 19 ayat 10, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Matius juga dikatakan, dalam Matius pasal yang pertama, pada waktu malaikat itu berkata tentang siapa nama dari bayi itu, maka dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sangat jelas bahwa kedatangan Yesus yang pertama kali pada waktu Ia datang ke atas dunia ini adalah misi untuk menyelamatkan. Kematiannya di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan. Ia tidak diutus waktu itu datang untuk menghukum dan membinasakan dunia ini. Dia datang membawa keselamatan. Tapi tersirat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, tersirat ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, barang siapa yang percaya kepadanya
tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, yang tidak percaya kepadanya, menurut Alkitab ya, yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Kapan itu terjadi? Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka itu akan terjadi. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-28 mengatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik, inilah mereka yang percaya kepada Tuhan, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi hukuman itu, kebinasaan itu akan menimpa orang-orang yang tidak mau percaya, yang tidak mau menerima keselamatan, dan itu akan terjadi di zaman akhir pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi berbicara tentang kedatangan atau Allah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, waktu Ia lahir dan hidup melayani di atas dunia ini, misinya adalah untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Menghakimi di sini artinya menghukum. Sekarang bagaimana dengan Yohanes 7 ayat yang ke-24? Apakah kata menghakimi di sini juga artinya membinasakan atau menghukum? Nah, kata menghakimi dari bahasa Yunani krino artinya to judge, menghakimi, itu bisa mempunyai rangkaian arti yang cukup luas berdasarkan konteks di mana kata kerja itu digunakan. Kalau tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17, kata menghakimi itu condong berarti menghukum atau membinasakan. Bagaimana sekarang makna kata menghakimi di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-24? Disinilah peranan melihat konteks dari suatu kata atau suatu ayat di dalam perikopi atau di dalam bahagian, entah itu satu bahagian atau satu pasal, untuk menolong kita memahami makna kata itu. Sekarang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Tolong dibacakan sekali lagi. Yohanes 7 ayat 24, pendeta. Ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Terima kasih. Ini adalah penghujung dari kata-kata Tuhan Yesus yang sudah dimulai dari ayat yang ke-16. Jadi untuk mengetahui ayat 24 yang mengatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil, untuk mengetahui apakah menghakimi di sini artinya membinasakan atau menghukum sebagai lawan kata dari menyelamatkan seperti yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 17, maka kita perlu baca apa yang dimaksudkan dengan menghakimi di sini. Sekarang kita baca dulu di dalam ayat yang pasal 7 ayat yang ke-12. Inilah tuduhan atau sebutan atau apa yang dikatakan oleh banyak orang tentang Yesus. Pasal 7 ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Tapi ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ada yang mengatakan ia orang baik, ada yang mengatakan tidak, ia menyesatkan rakyat. Lalu ayat yang ke-15, heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Mereka pikir Yesus punya pengetahuan itu ditaruh di dalam kepalanya begitu saja. Padahal Tuhan Yesus belajar. Gurunya adalah ibunya yang membaca kitab-kitab suci. Tuhan Yesus hanya tidak belajar di sinagog-sinagog atau rumah-rumah ibadat, tapi dia mempelajari kitab suci. Dan dia betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang mengatakan, bagaimana dia bisa mempunyai pengetahuan itu tanpa belajar? Jadi ada persepsi-persepsi tentang Yesus oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan ia menyesatkan rakyat,
kenapa ia bisa mempunyai pengetahuan seperti itu dan lain sebagainya. Makanya Yesus menjawab mulai dari ayat yang ke-16 menerangkan asal-usul atau sumber dari pengetahuannya. Bahwa ia betul-betul mendapatkan pekabaran itu dari Bapanya. Bagaimana itu ya? Dari firman-Nya. Dan ia setiap hari selalu berkomunikasi dengan Bapanya. Dan dia mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yang dia sampaikan adalah firman Tuhan, bukan ide-ide dia sendiri. Dia menyampaikan betul-betul pekabaran yang datangnya adalah dari Bapanya, dari Allah. Dan dia mengatakan itu semua. Ia mengatakan itu semua. Bahkan ada yang mengatakan di dalam ayat yang ke-20, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jadi ada yang mengatakan ia menyesatkan, ada yang mengatakan dari mana pengetahuannya, ada yang mengatakan ia kerasukan setan. Yesus menjawab, menerangkan, lalu di bagian akhir itulah Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yesus mau supaya mereka tidak membuat tuduhan yang asal-asal tentang Tuhan Yesus. Yesus berusaha mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan kepada mereka adalah kebenaran. Tidak ada ia menyesatkan, ia bukan dirasuk setan, ia dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu ia dibaptis. Roh Kudus turun ke atasnya, ia dikuasai oleh Roh Kudus. Apa yang ia ajarkan berasal dari Bapa. Ia mempelajari akan Alkitab, ia menguasai akan Alkitab pada saat itu. Jadi itulah yang dimaksudkan. Dengan demikian, yang dimaksudkan menghakimi di sini bukanlah membinasakan atau menghukum, tetapi memberikan tuduhan palsu, membuat sebuah penilaian yang salah, yang tidak objektif, yang tidak berdasarkan apa adanya. Ini yang disebut dengan menghakimi. Tuhan Yesus mau supaya mereka menghakimi, menilai, menakar seseorang, memperhatikan dan mengambil kesimpulan tentang seseorang itu dengan adil, bukan hanya menurut apa yang nampak. Jadi beda kata menghakimi itu berdasarkan konteksnya. Terima kasih.